Halo pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, hari ini kita berjumpa lagi dalam edisi Bahasa Ita dan saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih banyak lagi mengenai bahasa Dayak Ngaju yang ada umumnya digunakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan namun sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali edisi sebelumnya mengenai kata ganti orang dalam bahasa Dayak. Kata ganti orang. Kita akan mengenal kata ganti orang dalam bahasa Dayak Ngaju, yaitu aku, kamu, dia, kami, kita, dan kalian, juga mereka. Aku bahasa Dayaknya, aku juga. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Dayaknya sama-sama aku. Contoh kalimatnya, aku uluh Dayak Ngaju. Artinya, aku orang Dayak Ngaju. Kata ganti orang kedua yaitu kamu. Bahasa Dayaknya ikau. Contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah barakueh ikau, yang artinya dari mana kamu. Bisa dijawab dengan kalimat aku tuh bara Katingan, yang artinya aku dari Katingan. Kata ganti orang ketiga yaitu dia, bahasa Dayaknya iye. Contohnya, iye bara Kapuas, yang artinya dia dari Kapuas. Untuk kata ganti orang jamak pertama yaitu kami, bahasa Dayaknya ike. Contoh kalimatnya, ike menanjung ke pelabuhan Rambang. Artinya kami jalan-jalan ke pelabuhan Rambang. Sedangkan untuk kata ganti orang, kita dalam bahasa Dayak adalah itah. Dan contoh kalimatnya adalah pada semboyan TVRI Kalimantan Tengah, yaitu televisi J Ayun Itah, yang artinya televisi punya kita. Kata ganti orang jamak kedua yaitu kalian, dalam bahasa Dayaknya ketun. Contoh kalimatnya, narai kabar ketun, artinya apa kabar kalian. Dan kata ganti orang jamak ketiga adalah mereka. Dalam bahasa Dayaknya adalah ewen. Contoh kalimatnya, ewen hendak kue. Artinya mereka mau kemana. Pemirsa, hari ini saya mengajak Anda untuk belajar lebih banyak lagi mengenai kalimat tanya dalam bahasa Dayak Ngaju. Dan nanti saya ingin mengajak Anda juga untuk bersama mengeksplor salah satu objek wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini dulunya pernah dicanangkan oleh Presiden Soekarno sebagai ibu kota negara.
Kondisi geografisnya yang dipenuhi hutan tropis dan aliran sungai membuat kota ini jauh dari polusi. Alamnya yang tergolong masih hijau menawarkan pesona estetika yang khas. Di kota ini banyak terdapat destinasi wisata yang menyuguhkan suasananya yang asri, nyaman, dan damai. Salah satu tujuan wisata yang ada di Kota Palangkaraya adalah Taman Wisata Kumkum. Yang terletak tidak jauh dari pusat kota, Taman Wisata Kumkum berada di kawasan Pahandut seberang. Hanya perlu beberapa menit saja dari pusat kota untuk dapat menjangkaunya. Objek wisata ini menawarkan suasana alam di tepian Sungai Kahayan, dan di tempat ini banyak terdapat pondok-pondok yang dapat disewa digunakan untuk beristirahat sembari menikmati kuliner khas daerah yang dapat kita pesan di tempat. Kumkum ini mulai kita bangun pada tahun 2002 ya. Mungkin dia operasional itu sekitar 2003, 2004 itu udah efektif, udah titian yang seperti kita lihat ini. Ada juga dulu warung kecil, jadi dia sudah efektif 2004, 2003 itu udah jalan. Tapi awalnya Kumkum enggak begini. Dulu dia lebih kecil dan bahan material pembangunannya dari kayu kelas 2. Tujuan kita membangun Kumkum itu sebenarnya lebih kepada kita melihat kebutuhan masyarakat yang pada saat itu saya melihat banyak masyarakat yang pada malam minggu itu berkumpul di Bundaran Besar sehingga Bundaran Besar begitu membludak. Saya berpikir sepertinya masyarakat itu mau mencari tempat mereka melakukan interaksi sosial terhadap sesama mereka. Berawal dari pemikiran itu, kebetulan setelah jembatan Kahayan ini baru selesai diresmikan, ini jalan utama ini belum diaspal, saya ada jalan, lalu saya berpikir, saya melihat ada semacam hutan ya di Kumkum ini. Saya terbersit, ini kayaknya hutan ini bagus kalau kita bikin jalan, lalu kita bersihkan, kita tata sedemikian rupa, dia dapat ya ada pohon, ada sungai. Jadi saya berpikir bagaimana menciptakan suatu tempat yang representatif untuk masyarakat melakukan interaksi sosial. Selain itu, lokasi ini juga terdapat arena bermain untuk anak-anak. Pada hari libur, biasanya tempat ini banyak sekali dikunjungi oleh pengunjung. Terdapat panggung hiburan yang biasanya digunakan untuk menghibur para pengunjung. Yang membuat Taman Wisata Kumkum ini berbeda adalah kebun binatang mininya yang sangat diminati oleh pengunjung. Di sini terdapat beberapa hewan primata yang dapat dilihat secara langsung.
Belum lagi keberadaan seekor buaya yang berukuran besar yang ada di objek wisata ini. Selain pondokan, di sini juga terdapat area makan, minum yang berada di tepian sungai, baik yang ada di darat maupun yang terapung. Lama gak ketemu. Fitri, apa kabar? Astaga, iya lama ya kita nggak ketemu ya, Fit ya. Kebetulan banget ketemu di sini. Bener banget. Fitri, kamu kesini sama siapa? Sendiri dong, Kak. Sendiri. Pakai apa? Pakai motor aku kesini. Liburan nih kesini, liburan. Pengen jalan-jalan aja sih, ngelihat gimana sih Kumkum sekarang kayak gitu kan, lama banget gitu setelah yang COVID-19 itu kan ditutup nih. Jadi kan sekarang baru dibuka dan bisa kesini lagi. Kebetulan banget, berarti kita sama-sama aja jalan-jalan di sini, Fit. Oh iya Kak, boleh dong ajarin aku bahasa Dayak supaya aku tahu nih gimana, tanya-tanya sedikit gitu. Tumben banget kamu mau belajar bahasa Dayak, Fit. Boleh banget lah. Kalau misalnya nanya kabar itu apa sih bahasa Dayaknya? Oh, kalau nanya kabar dalam bahasa Dayaknya itu, Fit, narai kabar. Narai artinya apa dan kabar itu kabar. Jadi artinya apa kabar. Kalau nanya asal? Kalau asalnya dari mana itu mudah banget, Fit. Ikau barakue. Oh, oke. Iya, jadi kalau kita mau nanya, kamu dari mana, asalmu dari mana, kita bisa secara singkat kita tanya dalam bahasa Dayaknya, ikau barakue. Ikau artinya kamu, bara itu dari, mana itu kue. Oh, gitu ya. Oke, kalau gitu kita belajar sama-sama ya, Fit, dalam bahasa Dayak. Pengenalan kalimat tanya. Kalimat tanya yang sering dipakai pada percakapan awal diantaranya adalah eweh aram, yang artinya siapa namamu. Kalimat ini dipakai untuk menanyakan nama pada saat perkenalan. Kemudian ada kalimat nare kabar, artinya apa kabar. Kalimat ini diucapkan untuk menanyakan kabar saat baru bertemu. Dan kemudian ada kalimat ikau barakue, artinya kamu dari mana. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan asal lawan bicara. Narai gawim melehetu, artinya pekerjaanmu di sini apa? Kalimat ini untuk menanyakan pekerjaan. Kue ikau melek metutu, artinya di mana kamu tinggal, dan kalimat ini digunakan untuk menanyakan alamat.
Ikau sakula melai kue, artinya kamu sekolah atau kuliah di mana, dan kalimat ini digunakan untuk menanyakan sekolah atau kuliah. Anak ewe ikau artinya kamu anak siapa. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan nama orang tuanya. Buhen ikau melei hetuh artinya kenapa kamu kesini. Dan pea ikau kahetuh artinya kapan kamu kesini. Dan yang terakhir, kenampi ikau tawa artinya bagaimana kamu tahu. Untuk menggunakan kalimat tanya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal beberapa kata tanya sebagai berikut. Darai artinya apa? Ewe artinya siapa? Barakue artinya dari mana? Melai kue artinya di mana? Pea artinya kapan? Kenampi artinya bagaimana? Buhen artinya kenapa, dan pire artinya berapa. Terkait bahasa Dayak, pelestariannya, sebenarnya saya melihat kalau saya selaku tokoh adat, saya sangat gembira apabila lembaga-lembaga yang punya kompetensi mempunyai kewenangan untuk melestarikan adat itu, yaitu seperti mungkin dinas sosial ya, dinas sosial atau lembaga pendidikan supaya berkomitmen memasukkan bahasa Dayak ini ke dalam muatan lokal. Mungkin itu. Jadi mereka memerintahkan sekolah-sekolah dasar atau setingkat sekolah dasar untuk memuat beberapa jam dalam satu minggu untuk muatan lokal bahasa Dayak. Kita tahu sampai saat ini kepedulian tentang adat masih kami rasakan sangat minim, terutama dalam penerapan bahasa daerah, terutama ke sekolah-sekolah dan ke sarana umum lainnya. Kami lihat kalau di Palangkaraya masih mudah kita temukan bahasa-bahasa daerah itu dimanapun, tempat-tempat umum masih bisa kita dengarkan. Tetapi kalau di luar Palangkaraya sepertinya susah sekali kita dapatkan. Nah, kami berharap terutama kepada orang tua, orang Dayak, menerapkan bahasa Dayak ini, jangan membelajarkan anak itu dengan bahasa Banjar atau bahasa Indonesia di rumah, supaya bahasa daerah ini, bahasa Kahayan, bahasa Dayak ini dari rumah sudah bisa diterapkan. Sering sekali kita jumpai bahwa di rumah-rumah anak dengan orang tua komunikasinya dengan bahasa Indonesia, bahasa Banjar terutama. Itu yang himbauan kami supaya ke depan kita pelestarian budaya Dayak ini terutama dari rumah itu melewati bahasa. Kita belajarkan lagi bahasa daerah itu kepada anak-anak kita. Itu harapan kami. Jangan sampai anak-anak generasi ke depannya tidak tahu bahasa Dayak lagi. Saya menghimbau kepada masyarakat Dayak itu secara khusus dan masyarakat pada umumnya untuk memperdalam ya, memperkenalkan bahasa Dayak ini kepada anak-anak mereka, kepada lingkungan mereka untuk melestarikan supaya bahasa ini tidak hilang termakan oleh zaman.
Nah, gimana Pit? Belajar bahasa Dayak Ngaju mudah kan? Gampang Kak, tapi ini udah lumayan bisa sih. Betul, pastinya kita harus belajar Pit. Nah, sekarang aku mau coba. Kalau misalnya dalam bahasa Dayak, kamu lagi apa bahasa Dayaknya? Narai Gawim. Betul, dan sekarang aku mau coba lagi tanya kamu, kalau misalnya dalam bahasa Dayak, siapa namamu? Eweh Arak. Kamu dari mana? Barakueh Ikal. Oh, keren banget Fitri. Dalam waktu sekejap kamu udah bisa dalam bahasa Ngaju ya? Karena bahasa Dayak itu lumayan sulit juga, tapi kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Nah Fitri, nah kan ini kayaknya udah jam ini deh, aku mau jalan-jalan sendiri dulu ke lihat Kumkum. Gak apa-apa kan? Boleh banget, gak apa-apa. Iya, nanti kita ketemu lagi jalan-jalan lagi. Kita atur waktu dulu lah. Iya. Dadah Fitri. Dadah. Hati-hati Kak. Iya, dadah ya. Dadah. Ternyata belajar bahasa Dayak sangat menyenangkan ya. Semoga saja aku bisa dengan cepat belajar bahasa Dayak agar aku bisa berbicara menggunakan bahasa Dayak dengan teman-temanku. Nah pemirsa, itu dia tadi edisi Bahasa Ita kita pada minggu hari ini. Mari kita lestarikan bahasa daerah kita sebagai suatu kekayaan bangsa kita. Dari Wisata Kumkum, saya Jessica Maria Fernanda, pamit undur diri beserta kru TVRI Kalimantan Tengah. Sampai jumpa.